أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا الفرائض وشرع لنا الشرائع وأنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa melantunkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mengapa kita selalu diingatkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah ini? Karena kalimat hamdalah inilah satu-satunya kalimat yang menjadi bukti ketika kita menyebutkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita termasuk dari hamba-hamba yang mengaku bersyukur di hadapan Sang Pencipta. Dengan kalimat hamdalah ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat silih berganti yang bisa kita rasakan hingga bahkan di cuaca yang kurang baik ini kita senantiasa datang untuk melaksanakan kewajiban kita. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat perbandingan antara hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk dalam agama kita, kita akan menemukan perlakuan yang berbeda. Artinya ketika kita melakukan hal-hal positif, kebaikan-kebaikan dan amal soleh,
itu akan beda perlakuannya dengan ketika kita melakukan yang namanya keburukan, dosa atau kemaksiatan. Saya berikan contoh misalnya, ketika seorang hamba melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan memberikan pahala yang berlipat ganda. Padahal bisa jadi amalan kebaikan kita itu mungkin ringan-ringan saja, tidak berat kita lakukan. Jadi bisa berkali-kali lipat pahalanya. Namun jika kita melakukan yang namanya keburukan atau kemaksiatan, maka Allah hanya akan membalaskan setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Allah tidak akan memberikan beban yang begitu banyak, padahal dosa yang kita lakukan hanya segini saja. Mengapa hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan? Mengapa perbedaan antara kebaikan dan keburukan ini Allah berikan ganjaran yang berbeda? Satu berlipat ganda dan satu hanya setimpal saja. Ini membuktikan para jamaah sekalian bahwa di dalam agama kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas, begitu mudahnya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, jika kau ingin masuk ke dalam surga, saya akan permudah jalanmu, dan jika kau ingin masuk ke dalam neraka, maka saya akan persulit jalan untuk masuk ke neraka. Makanya kita selalu diajarkan di dalam agama kita ini untuk memohon ampunan. Artinya betapa banyak pun dosa yang kita lakukan, maka Allah memberikan berbagai macam cara agar dosa-dosa kita ini diampuni. Saya berikan gambaran seperti ini para jemaah. Betapa banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di muka bumi ini. Siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Apakah para malaikat karena ketaatannya tidak pernah melakukan dosa? Apakah para iblis karena kepintarannya? Tidak. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia itu sendiri. Kenapa manusia? Karena manusia ini diberikan yang namanya kehendak bebas untuk melakukan sesuatu. Dia melakukan kebaikan, itu betul-betul murni dari dalam dirinya. Melakukan kejahatan juga murni dalam dirinya. Jadi artinya, gara-gara kehendak bebasnya manusia ini, maka dia menjadi makhluk yang paling mulia. Tapi coba perhatikan, ketika Allah memberikan yang namanya kehendak bebas kepada manusia untuk melakukan perbuatan, maka ada satu konsekuensi yang pasti terjadi. Apa itu? Manusia pasti melakukan yang namanya dosa karena kebebasannya. Makanya Allah dalam agama kita ini memberikan betapa banyak yang namanya sistem agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena manusia ini mahalul khata', penisyan, selalu tempatnya salah dan lupa. Jadi normal kalau kita melakukan yang namanya kesalahan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kepada umatnya metode. Ada 3 metode di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudahnya mengampuni dosa-dosa kita. Metode yang pertama, para jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai umatku, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Tapi coba perhatikan di kalimat selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka ikutkanlah perbuatan buruk itu dengan hal-hal yang baik. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan kita secara otomatis menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Artinya para jemaah, kalau kita senantiasa masih terbiasa melakukan kebohongan, atau kita biasa menggunjing, menggibah saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita, atau mungkin kadang tangan kita ini melakukan keburukan karena saking seringnya kita tidak sadar. Maka di saat yang sama ketika kita berbohong, maka kita usahakan untuk berzikir atau bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika tangan kita ini kadang melakukan yang namanya keburukan, jangan pernah tangan ini berhenti untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang lain di saat yang sama. Karena apa? Bisa jadi zikir yang kita lakukan, salawat yang kita lantunkan, sedekah yang kita infakkan, maka itulah yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, padahal kita sering juga melakukan yang namanya dosa. Jadi inilah metode pertama kata Rasulullah, kalau kita melakukan keburukan, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Jangan kita mau tunggu berhenti melakukan dosa, baru kita melakukan kebaikan. Itu metode yang salah kata Rasulullah. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, meskipun kita masih hobi melakukan dosa tersebut. Ini metode pertama kata Rasulullah. Ada metode kedua para jamaah sekalian,
ini metodenya agak ekstrim sedikit. Karena kata Rasulullah, di metode kedua ini, idza kathurat dzunubul abdi. Jadi kalau ada seorang hamba yang ternyata dosanya itu begitu banyak, sangat banyak dosanya ini, makanya Rasulullah mensifatinya betapa banyaknya dosanya hamba ini. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa lam yakul lahu ma yukaffiruha minal amal. Tapi ketika dibuka amalan kebaikannya itu tidak mampu menutup dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau misalnya dalam matematika taruh dosanya ini seorang hamba 1000, pas dibuka amalan kebaikannya ini tidak sampai 10 amalan kebaikannya. Pertanyaannya, apakah Allah tidak akan mengampuni orang yang modelnya seperti ini, yang dosanya 1000 padahal amalan kebaikannya 10? Apa kata Rasulullah? Ibtalahu Allahu azza wa jalla bil husni liyukaffiruha anhu. Ternyata kalau ada orang yang dosanya begitu banyak dan amalan kebaikannya itu sedikit dan tidak mampu menutup keburukannya, maka ada metode kedua kata Rasulullah, yaitu Allah menurunkan yang namanya al-husni, musibah, yang mana dengan musibah itu kita bersedih, dan dengan kesedihan itu liyukaffiruha anhu, dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, kalau misalnya dalam kehidupan kita tiba-tiba mendapatkan yang namanya musibah. Tiba-tiba kita mendapatkan misalnya telepon, ada anggota keluarga dekat kita yang tiba-tiba wafat. Atau mungkin saat sekarang ini anak kita sedang kurang sehat. Atau istri kita sedang jatuh sakit. Atau mungkin rezeki kita sedang seret-seretnya, tidak lancar-lancarnya dibanding hari-hari yang lain. Sangat manusiawi, sangat wajar kalau kita bersedih. Namun di balik kesedihan itu, seharusnya kita juga berbahagia, karena bisa jadi dengan ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita, maka itulah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada metode ketiga yang Rasulullah sampaikan kepada kita melalui hadis qudsi. Yang mana hadis ini kalau kita pahami baik-baik maknanya, ini bisa meningkatkan motivasi kita bahwa ternyata sangat mudah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbunyi kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai hambaku." Jadi Allah penting yang Allah ingin sampaikan kepada para hambanya. Kata Allah, "Ya wahai hambaku, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika." Wahai hambaku, selama engkau berdoa kepada aku, selama engkau mohon yang namanya rahmatku, maka saya akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada dirimu. Coba lihat. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, gampang. Kita tidak pernah berhenti meminta kepada Allah, tidak pernah berhenti untuk berdoa kepadanya. Kenapa doa ini menjadi penting para jamaah sekalian? Karena doa ini adalah menjadi salah satu bukti bahwa kita ini hamba yang selalu butuh kepada Sang Pencipta. Orang yang jarang berdoa, Pak, adalah orang-orang yang tidak mau melibatkan Allah dalam keadaan susahnya dan dalam keadaan senangnya. Seperti kan analogi atau gambaran seperti ini. Kalau ada seorang anak yang tiba-tiba naik sepeda, jatuh dari sepedanya, berdarah lututnya, menangis, siapa yang pertama kali dia panggil? Pasti ibunya yang dia panggil. Ketika dia pulang dari sekolah misalnya, menang pertandingan, bawa piala, bawa sertifikat, bawa hadiah, sampai di rumah siapa yang pertama kali dia tanya? Yang dia tanya pertama kali itu adalah bapaknya. Pertanyaannya, kenapa ibunya dan bapaknya atau orang tuanya ini seorang anak yang pertama kali dia panggil, dia hubungi saat sedih dan saat senang? Karena di matanya seorang anak kecil ini, orang tuanya ini adalah sosok yang paling penting dalam hidupnya ini anak. Begitu juga seorang hamba yang mengaku beriman. Ketika dalam keadaan sedih, dia langsung menghubungi Allah melalui doanya. Ketika dalam keadaan senang, dia langsung menghubungi Allah melalui syukurnya. Pada hakikatnya, inilah ciri-ciri orang yang beriman dan menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang paling tinggi di dalam hatinya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, Pak, agar dosa-dosa kita ini diampuni Allah, agar Allah memandang kita sebagai hamba yang betul-betul berstatus sebagai hamba, bukan menjadi orang yang sombong. Nah, di kalimat selanjutnya Allah mengatakan, "Ya bani Adam, idza laqituka biqurabiha maghfirah." Apabila idza laqituka biqurabil ardi khataya. Apabila engkau datang menemuiku dengan membawa dosa, yang dosa itu kalau dikumpulkan lebih banyak daripada isinya ini bumi. Jadi Allah menggambarkan ada hamba
yang datang memohon ampunan dengan membawa dosa yang dipikul lebih banyak daripada isinya bumi. Kita bayangkan ini orang bagaimana banyaknya dosanya. Apakah Allah tidak mengampuninya? Kata Allah, laqituka biqurrabiha maghfirah. Saya akan datang menemui hamba yang dosanya begitu banyak ini dengan membawa ampunan sebanyak dosa yang dia bawa. Begitu luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini para jemaah sekalian. Ba'da alla tusyrika bi syai'an. Dengan satu catatan kata Allah, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan. Yang penting dia ketika ada kebaikan atau keburukan tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dosa syirik ini, dosa apapun yang kita lakukan, selama kita ikhlas, selama kita dengan rasa penyesalan, mengucapkan kalimat istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa ini. Kalimat terakhir kata Allah, ya bani Adam, in tuhnib hatta tabluga dzambaka ana as-sama. Apabila engkau datang sengaja melakukan yang namanya dosa, yang mana dosamu itu kalau ditumpuk menjulang sampai ke angkasa. Tadi orang yang pertama dosanya begitu luar biasanya, lebih banyak daripada isinya bumi. Ada jenis hamba yang kedua kalau ditumpuk dosanya menjulang sampai ke langit. Tsumma tastaghfiruni, kata Allah. Kemudian dia datang memohon ampunan kepadamu. Apakah Allah tidak akan mengampuninya? Aghfir laka wala ubali, kata Allah. Saya akan tetap mengampuni orang ini wala ubali. Dan saya akan tidak mempedulikan masa lalunya ketika dia melakukan yang namanya kemaksiatan tersebut. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 metode Rasulullah SAW kepada para umatnya kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Kita ini para jamaah adalah hamba yang normal kalau melakukan yang namanya dosa. Kita mungkin kadang melakukan dosa besar dan terbesit besarnya dosaku ini, dan bisa jadi Allah tidak akan mengampuni dosa saya karena betapa banyaknya dan besarnya dosa saya. Perhatikan para jamaah, Asmaul Husnanya Allah itu ada 99. Arti Maha Pengampun itu ada 2. Yang pertama itu adalah Al-Ghafur, dan yang kedua itu adalah Al-Ghaffar. Apa bedanya para jamaah sekalian? Kalau kita bicara masalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, artinya ketika kita melakukan dosa, Allah mengampuni dosa kita, dan ribuan dosa-dosa kita yang lain Allah juga akan tetap mengampuninya. Itu Al-Ghaffar. Tapi kalau Al-Ghafur bagaimana? Satu dosa yang kita lakukan ini dan ribuan kali kita ulangi dosa ini, apabila kita datang memohon ampunan gara-gara sifat ghafurnya Allah juga akan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau kita melakukan yang namanya dosa, kemaksiatan atau perbuatan negatif, jangan pernah terbesit dalam hati dan pikiran ini bahwa Allah tidak akan mengampuni saya. Kalau ada seorang hamba yang mengatakan seperti itu, pada hakikatnya dia mengurangi Asmaul Husnanya Allah dari 99 sampai menjadi 97. Apakah ini baik? Tentu tidak para jamaah sekalian. Semoga dengan khutbah yang penuh berkah pada Jumat hari ini bisa membuat memotivasi kita bahwa untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan Allah. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mencari rezeki luar sana, mengendarai motor, menyetir mobil misalnya, maka selipkanlah aktivitas kita dengan mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bisa jadi dengan kalimat istighfar kita, dengan rasa penyesalan, dengan air mata, dengan ikhlas, maka itulah yang bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه اجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اللهم اجعل نفسنا مطمئنة نؤمن بلقائك ونرضى بقضائك. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ولا نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر